Shalom teman-teman Trinity Community. Kita masih dalam masa social distancing sehingga persekutuan Trinity Community kita akan lakukan secara online. Silakan teman-teman boleh menyaksikan dan merenungkan tayangan video berikut ini. Dan setelah itu kalian boleh menyepakati bersama dengan kelompok ngopi kalian untuk memilih media sosial yang akan kalian pakai untuk boleh men-sharingkan dan mendiskusikan firman Tuhan yang telah kalian dapatkan pada malam hari ini. Selamat mengambil waktu bersama dengan Tuhan dan selamat mempersiapkan hati untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ada dua orang anak muda, mereka pergi ke sebuah museum dan galeri untuk mempelajari karya seni yang dipajang di area museum sebagai salah satu tugas kuliah mereka. Di sana mereka berjumpa dengan seorang seniman lokal dan mereka terheran-heran dengan sang seniman yang begitu mencintai setiap hasil karyanya. Sang seniman menceritakan bahwa semua hasil karyanya adalah hasil karya asli yang dibuat berdasarkan pesanan. Bagi seorang seniman, setiap benda adalah unik. Pertama, dibentuk dalam pikiran sang seniman sebelum dibuat secara nyata. Kedua, sang seniman menelusuri secara menyeluruh setiap inci ciptaannya sebelum ia mengatakan selesai. Tapi tahukah kamu bahwa ada seorang seniman lain yang jauh berbeda dari seniman manapun yang akan kamu temui dalam sebuah galeri? Alkitab berkata dalam Mazmur 139 ayat 14-16, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Guys, Alkitab berkata bahwa kamu adalah ciptaan istimewa dari Allah. Kamu dibuat serupa dengan gambarannya. Allah mulai membuat sebuah mahakarya dari dirimu bahkan saat kamu dibentuk dalam kandungan ibu. Allah sendirilah yang mengembuskan kehidupan kepadamu. Ingat, Tuhan tidak menciptakan kamu tanpa arti, tapi Dia merancang kamu secara spesifik untuk memenuhi sebuah peran unik dalam rencananya untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menolong setiap kita untuk mengerti bahwa jika kita ingin mengetahui misi atau tujuan dalam hidup kita, pertama kita perlu melihat mahakarya seperti apa yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Kita perlu melihat kepada Tuhan dan meminta Dia untuk menolong kita menemukan keunikan kita. Kemudian saat kita menemukan siapa diri kita, maka kita akan dapat mulai mengerti apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Seperti seorang seniman yang mengambil potongan logam dan mengubahnya menjadi sebuah pahatan yang mengagumkan. Allah mengambil hidupmu dan membuatnya menjadi sebuah mahakarya. Kamu harus tahu bahwa kamu itu adalah satu-satunya. Seperti sebuah lukisan atau pahatan yang asli, kamu hanya satu-satunya. Tidak ada seorang pun yang sama seperti kamu. Karena itu kenapa Tuhan mau kamu tahu bahwa kamu itu sangat spesial dan unik. Hanya kamu yang bisa menjadi dirimu sendiri. Tuhan telah merancang kehidupan setiap kita sehingga tidak ada duplikasinya dalam dunia ini. Itulah yang membuat setiap kita itu unik. Dan Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Tuhan ingin kita mengetahui apa keunikan kita agar Dia dapat menyempurnakan keunikan itu di dalam diri kita dan kita dapat mempersembahkan keunikan itu untuk Tuhan. Kamu juga harus tahu tujuan unik kamu.
Allah menciptakanmu sebagai mahakarya spesifik atau khusus, yang artinya ada hal yang harus kamu lakukan berdasarkan keunikan yang Tuhan sudah berikan. Berikan kontribusi spesifik untuk generasimu berdasarkan keunikanmu. Lakukan itu dengan bergantung kepada Allah dan nyatakan kasih kepada orang lain. Inilah tujuan kerajaan. Tujuan hidupmu jangan dilandaskan dari apa kata orang berdasarkan tren. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu sedang menyenangkan mereka. Misal, seperti pada saat-saat sekarang ini, banyak sekali YouTuber yang bermunculan. Dan ada orang mungkin berkata kepadamu, kamu sepertinya cocok deh jadi YouTuber. Kamu sepertinya punya kemampuan deh untuk menjadi seorang YouTuber. Lalu kamu mendengarkan apa kata mereka dan kamu mulai mencoba dan mengikuti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang menjadi tren pada saat itu. Guys, hidup kita jangan didasarkan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Apa yang mau Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita biarkan kebenaran Tuhan yang menunjukkan apa tujuan kerajaan kita. Tunduklah pada otoritasnya, miliki hati untuk menyenangkannya, maka kita akan hidup dengan memiliki arti keberhasilan di dalam Tuhan. John Becker adalah seorang yang bergumul dengan kecanduan alkohol yang nyaris harus dibayar dengan perkawinannya, keluarganya, dan hidupnya. Syukurlah John menemukan Tuhan lewat gereja lokalnya. Titik balik tersebut membawa John untuk menulis sebuah surat panjang kepada gembala seniornya yang menjabarkan visi untuk sebuah pelayanan yang ia percaya Tuhan perintahkan John untuk melakukan pelayanan itu. Ia juga mengakui perasaan ketidakmampuannya untuk melakukan satu tugas seperti itu. Namun tidak lama gembalanya menantang John untuk mengejar dan memulai mimpinya. Tahun selanjutnya John meluncurkan sebuah pelayanan baru yang disebut Celebrate Recovery, sebuah proses Alkitabiah untuk menolong orang menemukan kebebasan dari kecanduan lewat kasih dan anugerah Yesus Kristus. Selama 10 tahun berikutnya Tuhan memakai John untuk membebaskan ratusan orang dari cengkraman gaya hidup yang merusak. Dan pada tahun 2004, Presiden di tempatnya memperkenalkan John sebagai pembawa harapan bagi orang yang terluka. Hari ini, Celebrate Recovery adalah sebuah pelayanan internasional yang menolong jutaan orang untuk mengatasi masa lalu yang menyakitkan dan kecanduan yang membahayakan lewat kasih Yesus yang penuh kuasa dan pengampunan. Hari ini, Tuhan terus mencari orang-orang biasa seperti John yang mengizinkannya untuk memakai mereka untuk membuat sebuah perbedaan untuk kerajaannya. Mulai dari eksekutif bisnis sampai pada supir bus, mulai dari guru sampai kepada murid, dari seorang ibu yang tinggal di rumah sampai pada musisi yang terus melakukan perjalanan, dari dokter gigi sampai kepada pemilik toko. Tuhan ingin menggunakan orang biasa dengan cara yang luar biasa, termasuk juga kamu. Maukah kamu menerima tantangan untuk menemukan dan membawa tujuan kerajaan? Ingat Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Guys, kamu juga harus tahu shape-mu yang istimewa. Sebagai salah satu ciptaan Allah yang dibuat secara khusus, potensimu untuk menjadi berarti dan unggul itu dinyatakan oleh shape yang telah Tuhan berikan kepadamu. Konsep shape dikembangkan oleh Rick Warren yang menulis, ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas, Ia selalu memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk memenuhinya. Yang disebut dengan shape yaitu spiritual gift
atau karunia rohani, sekumpulan kemampuan yang khusus yang Tuhan berikan kepadamu untuk membagikan kasih-Nya dan melayani orang lain. Heart atau hati, gairah khusus yang Tuhan telah berikan kepadamu sehingga kamu dapat memuliakan Dia di dunia. Abilities atau kemampuan, sekumpulan talenta yang Tuhan berikan kepadamu ketika kamu lahir, yang Ia ingin kamu gunakan untuk membuat sebuah pengaruh kuat untuk Dia. Personality atau kepribadian, cara spesial Allah untuk terhubung denganmu, untuk mengarahkan hidup dan memenuhi tujuan kerajaan-Mu yang unik. Experience atau pengalaman, bagian masa lalumu yang positif dan menyakitkan di mana Tuhan ingin kamu menggunakannya dan Tuhan memakainya secara hebat. Guys, ketika Tuhan menciptakan hewan, Ia memberi setiap mereka keahlian pada sebuah area tertentu. Beberapa hewan berlari, melompat, berenang, menggali lubang, dan beberapa terbang. Seekor hewan mempunyai peran khusus untuk dimainkan berdasarkan bagaimana mereka dibentuk oleh Tuhan. Kebenaran yang sama juga terjadi dengan manusia. Setiap kita dirancang atau dibentuk secara unik oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal tertentu. Allah ingin mengerti apa yang Ia ingin kita lakukan. Maukah kita mencari tahu dan menemukan shape dalam kehidupan kita? Bagian terakhir, kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak diciptakan untuk dibandingkan. Kamu tidak diciptakan untuk berkompromi. Tapi kamu diciptakan untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah dan membuat perbedaan yang signifikan dengan hidupmu. Kamu diciptakan hanya untuk menjadi dirimu sendiri. Allah berkata kepada setiap kita, jadilah dirimu sendiri. Jadilah menjadi orang yang aku bentuk. Aku memberimu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Kristus. Sehingga kamu dapat membuat perbedaan signifikan di dunia ini. Melakukan apa yang aku rancang untuk kamu lakukan. Aku menunggumu untuk memberkati hidupmu di bumi dan akan memberimu penghargaan atas usaha-usahamu di surga nanti. Pertanyaannya, maukah kamu menerima kebesaran yang Allah miliki untukmu? Maukah kamu memenuhi tugas khususnya di dunia ini, di dalam hidupmu, dan menjadi mahakarya yang ingin Tuhan jadikan? Guys, tidak masalah jika hidupmu belum terlihat seperti mahakarya Tuhan. Karya seni besar membutuhkan waktu. Dan firman Tuhan berjanji, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama memulai pada proses penemuan ini. Izinkan Tuhan mengeluarkan detail-detail dalam hidupmu yang ingin Ia pakai untuk kemuliaannya. Saat mahakaryamu terbentuk, lihatlah itu sebagai sebuah pemberian dari Allah dan sadari bahwa apa yang kamu lakukan dalam hidup ini adalah pengembalian yang kamu berikan kepadanya.